Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan melakukan renungan harian Tuhan. Jadikan kami, hati kami, hidup kami seperti tanah yang baik, sehingga setiap perkataan-Mu yang kami dengar pada hari ini Yesus dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Beracaralah pada hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadirat melingkupi kami, pasukan malaikat-Mu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin ya. Hari ini kita akan baca di Matius pasal 26, judulnya di Taman Getsemani. Kita akan baca di Matius, Markus, Lukas. Kita akan baca di Matius dulu ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ini perkataan Tuhan Yesus di Getsemani. Bagaimana Markus menulis, kita akan baca. Markus 14. Ayat 32. Sampai 42. Judulnya sama, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Ia berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ini ditulis Markus ya. Kita akan baca Lukas. Judul sama di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka sekira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena roh penurut daging lemah. Makanya saat berdoa roh kita dikuatkan. Karena kita menyatu dengan Tuhan. Manusia memang penuh dengan kesalahan, banyak melakukan kesalahan karena daging itu lemah. Maka kata Tuhan, berdoalah karena roh penurut daging lemah. Puji Tuhan, ini yang diajarkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan pemilik dunia. Tapi saat Tuhan Yesus turun ke bumi, dia 100% menjadi manusia. Yesus adalah 100% manusia. Merasakan haus, merasakan lapar, merasakan sakit, dicubit sakit, ditepuk sakit, apalagi harus mengalami penyiksaan yang begitu sangat berat. Dicambuk, dipaku tangan dan kakinya. Ini yang dialami Tuhan. Tuhan mengalami ketakutan. Bahkan ditulis di Lukas, peluh Tuhan Yesus bertetes-tetes seperti darah. Dan puji Tuhannya, malaikat Tuhan memberi penguatan. Dikatakan di sini, maka seorang malaikat dari langit menempatkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kepadanya Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ia sangat ketakutan, Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Tuhan berdoa
Yesus berdoa kepada Bapaknya, kepada Allah kita. Bapa, jikalau mungkin, jikalau Engkau mau, kalau Kau mau Tuhan, cawan ini pasti berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan mau, Tuhan, kalau boleh, kalau Kamu menghendaki, kejadian ini tidak akan terjadi. Kalau boleh, jangan biarkan aku melalui hal ini. Tapi kalau itu pun terjadi, itu bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Tuhan berdoa seperti itu. Kalau boleh Tuhan, kejadian ini berlalu, jangan terjadi. Tapi kalaupun tidak terjadi, itu bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Tuhan berdoa seperti itu. Berdoa untuk menguatkan hatinya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada murid-muridnya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Itulah Tuhan kita, yang benar-benar sebagai manusia merasakan ketakutan, seperti yang dialami Petrus. Petrus ketakutan sampai menyangkal Tuhan. Dia sedih keluar dari gerbang itu. Yesus juga mengalami ketakutan, seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu yang dikatakan Tuhan kita. Rasa takut itu wajar yang dialami manusia. Itu semua dialami manusia, tapi Tuhan itu menghadapinya. Tuhan udah tahu kejadiannya, apa saja yang akan dikatakan muridnya, apa saja yang akan dilakukan muridnya. Gimana rasanya saat tahu akan disalib dengan akan mengalami begitu banyak kesakitan yang tidak akan bisa pernah dibayangkan manusia yang tidak pernah merasakannya. Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya sebagian itu akan mengkhianati. Petrus, murid yang dipercayai, saat berdoa, mendoakan umatnya, berdoa di Taman Getsemani, diajak bersama Yohanes sama Yakobus, anak-anak Zebedeus ini, sepupu dari Tuhan Yesus. Diajak Petrus, murid kesayangannya, menyangkal Tuhan. Murid yang lainnya menjual dia. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengetahui peristiwa itu semuanya. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan berdoa untuk apa? Menguatkan rohnya. Ya Bapa, ini doa Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan berdoa seperti itu. Dan doa Tuhan Yesus ketiga kali, doa Tuhan yang ketiga kali juga sama seperti yang kedua. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Doa yang pertama, saat Tuhan Yesus bilang seperti mau mati rasanya, Tuhan Yesus bilang, Tuhan kalau boleh ini tidak, kejadian ini berlalu, cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan kehendak-Ku. Setelah itu doa yang kedua, yang ketiga,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak. Ini Tuhan Yesus yang berdoa seperti itu. Kejadian penderitaan walaupun tidak semenderita Tuhan Yesus pasti dialami manusia. Pasti dialami kita semuanya. Dan kiranya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat kejadian. Walaupun Tuhan Yesus Tuhan dia tetap berdoa, butuh dikuatkan roh Tuhan. Sampai malaikat Tuhan dikatakan di Lukas memperlihatkan dirinya untuk menguatkan Tuhan Yesus. Allah Bapa tidak meninggalkan, memberi penguatan lewat malaikatnya. Ini Tuhan kita. Penderitaan dialami oleh manusia di mana saja, oleh keadaan atau orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Dunia semakin keras. Karena apa? Kesulitan ekonomi, kesulitan antar hubungan antar keluarga atau antar manusia lainnya, mempersulit hidup manusia itu sendiri, mempersulit hidup kita manusia. Karena apa? Masalah semakin kompleks, masalah lingkungan, di mana banyak polusi ya, sehingga timbul banyak penyakit, pekerjaan yang sulit didapat zaman sekarang kalau tidak memiliki keterampilan khusus. Keluarga di mana anggotanya semakin keras, karena memang semakin keras kehidupan yang harus mereka jalani, harus menjalani pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan passion dia, menghadapi orang-orang di dunia kerja yang sulit. Karena orang-orang dunia kerja itu, rekan-rekan kerja mereka juga mengalami hari yang sulit di keluarga mereka. Jadi mereka sama-sama mengalami hal-hal yang sulit. Jadi membuat keadaan hidup mereka semakin sulit, karena masing-masing mengalami kesulitannya sendiri. Nah, sebagai orang Kristen, Tuhan itu mengajarkan kita untuk menghadapi salib-salib kita, menghadapi segala kesulitan-kesulitan kita dengan apa? Dengan berdoa. Berdoa seperti yang dicontohkan Tuhan pastinya. Tuhan, kalau Kau izinkan, ini jangan terjadi padaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah, biarlah kehendak-Mu yang lah yang terjadi. Itu doa pertama, kalau boleh. Seperti Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang sakit ya. Tuhan Bapa mengizinkan disembuhkan, maka sembuhlah. Kan kalau kita berdoa kan kita mengeluarkan isi hati ya. Jadi Tuhan berdoa seperti itu. Doa yang kedua, yang ketiga, Tuhan bilang, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini yang Tuhan ajarkan. Saat kita menghadapi salib-salib kita di kehidupan sehari-hari sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, mari kita jangan lupa untuk berdoa. Kalaupun kita berdoa tidak cukup karena kita merasa tidak kuat, roh kita tidak kuat, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan banyak orang-orang berhikmat yang menemukan banyak penemuan. Orang-orang hebat di zamannya ya, yang benar-benar menjadi berkat Tuhan di dunia ini, membuat penemuan, banyak penemuan, sehingga di era digital ini ya, manusia yang mau berusaha bisa mendapatkan pendapatan yang lain untuk menjadi solusi di masalah mereka, salah satunya. Sehingga apa? Sehingga hidup mereka tidak keras, karena mereka mendapatkan salah satu solusi di hidupnya, sehingga mereka bisa lembut kepada orang lain, sehingga orang lain itu tidak menjadi batu sandungan orang lainnya lagi, karena dia mendapat belas kasihan dari orang yang mendapat berkat. Itu salah satunya pastinya ya. Seperti yang Tuhan lakukan, Tuhan menanggung semua dosa kita. Salib-salib kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita contoh. Kita kan tahu ya, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan itu
karena takut sama Tuhan. Kita percaya itu ya, orang yang takut sama Tuhan itu awal dari ilmu pengetahuan adalah takut sama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan hikmat-hikmat itu. Banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang-orang hebat di zamannya. Kita wajib berterima kasih karena mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu hidup kita di saat ini. Bayangkan kalau kita saat ini mengalami pandemi seperti ini ya, dan tidak ada teknologi seperti komputer lah, seperti alat-alat digital lainnya, gimana yang akan kita lakukan? Kita benar-benar akan seperti hidup di dalam goa atau apa ya, karena kemana-mana tidak bisa, ada pandemi ya. Hanya orang-orang yang bertubuh sehat yang berani keluar. Tapi dengan hikmat-hikmat ini kita dibantu. Nah, ini yang kita lakukan sebagai orang generasi zaman sekarang. Berkreasilah, belajarlah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga saat apapun yang terjadi ya, pandemi kan hal yang biasa terjadi di muka bumi ini. 100 tahun, 60 tahun banyak pandemi terjadi dari dahulu kala. Karena kebanyakan karena kesehatan manusia yang tidak terjaga dengan baik ya, karena pola makan yang kurang baik. Tapi puji Tuhan dengan ditemukannya banyak penemuan saat ini, banyak terbantu. Nah, kewajiban kita sebagai anak muda atau orang-orang zaman sekarang itu, belajarlah, temukan segala hal yang benar-benar berguna bagi umat manusia, sehingga kita membantu Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga kita bisa membantu orang lain, memikul salib mereka. Ini banyak dialami manusia-manusia zaman sekarang. Manusia-manusia zaman sekarang banyak menghadapi salib-salib mereka karena tuntutan ekonomi, di mana mereka harus bekerja. Kemungkinan besar kebanyakan tidak sesuai dengan passion mereka, tapi karena mereka harus bekerja, mereka melakukan itu. Dan di tempat kerja banyak orang-orang yang juga mengalami kesulitan hidup lainnya. Keluarga yang di rumah mereka belum tentu keluarga yang harmonis, atau mereka sedang mengalami masalah ya dengan orang lain, sehingga terbawa di dunia kerja, atau banyak masalah lainnya kayak gitu. Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang di orang tua, tapi karena tidak berada di lingkungan yang tepat, bukan berada di lingkungan gereja atau tempat religi seperti itu ya, sehingga mereka memasukkan diri ke dalam pergaulan yang tidak baik. Contoh Tuhan ini, yang dilakukan Tuhan ini apa? Berdoa untuk apa? Menguatkan roh kita agar roh kita dikuatkan, karena daging lemah. Daging itu, manusia itu kan daging ya, seringnya tuh jatuh ke dalam banyak pencobaan. Maka Tuhan mencontohkan untuk berdoa seperti ini. Untuk apa? Agar roh kita dikuatkan. Dan sebagai manusia zaman sekarang yang banyak menghadapi salib-salib zaman sekarang, kalau berdoa tidak cukup, kita bisa lari ke psikiater, terutama ke pendeta dulu, pelayan Tuhan, orang-orang yang kita percayai bisa menjaga apapun yang kita ceritakan, atau psikiater atau hipnoterapi, semua bisa kita lakukan. Untuk apa? Agar kita tidak keras. Agar apa? Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita memberi alias sesuatu keras kepada seseorang itu akan seperti ini ya, efeknya seperti efek domino ya. Jadi orang yang tidak kita beri berkat dengan segala kelakuan baik kita, tapi segala hal yang tidak baik dari kita, orang yang tidak kita beri berkat ini akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan dia, dan efeknya pasti domino ya. Itu harus kita stop. Kita belajar untuk memikul salib kita dengan apa? Berdoa.
belajar, menemukan banyak penemuan. Agar apa? Agar menjadi berkat Tuhan. Manusia itu wajib memikul salibnya, seperti yang katakan Tuhan ya. Kita tidak mungkin kan menitipkan salib kita ke orang lain ya, menitipkan masalah-masalah kita ke orang lain. Tapi puji Tuhan saat ini begitu banyak solusi, walaupun masa pandemi banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh generasi-generasi sebelum kita yang benar-benar membantu kita manusia zaman sekarang untuk menghadapi pandemi seperti ini. Maka seperti Tuhan ya, seperti Tuhan yang menguatkan dirinya berdoa, juga mengingatkan muridnya, kenapa kamu tidur? Kamu seharusnya berdoa, karena untuk menghadapi banyak pencobaan itu ya berdoa untuk menguatkan roh. Tuhan telah memikul salibnya dengan berdoa, dengan benar-benar mengatakan biar kehendakmu Tuhan yang terjadi. Nah, sekarang diri kita tuh berani memikul salib enggak? Saat memikul salib, kuatkan roh kita. Agar apa? Agar efek domino itu tidak terjadi. Orang dunia ini keras karena efek domino yang tadi. Dia mendapat kekerasan di keluarga, dia mendapat kekerasan di tempat kerja, dia mendapat kekerasan dari teman-teman dia bergaul, sehingga dia keras. Kalau dia keras, dia akan keras ke orang lain juga. Itu harus kita stop. Stop di diri kita, stop. Kalau keluarga kita keras, kalau kita belum bisa membiayai ya untuk pergi ke hipnoterapi atau psikiater, kita berusaha berdoa, kita pergi ke gereja, kita mencari uang tentunya untuk apa? Menyembuhkan keluarga kita, kita ajak keluarga kita ke gereja, apapun yang kita bisa. Karena Tuhan apa? Tuhan itu menyetop dosanya di dirinya. Agar apa? Efek domino dari dosa itu stop. Sehingga apa? Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya. Mengutus anaknya untuk apa? Untuk menyetop efek domino dari dosa manusia itu, sehingga dosa kita sudah selesai. Nah, sebagai manusia zaman sekarang, dunia keras itu karena apa? Dia menghadapi orang-orang lain yang keras. Keluarga sering bertengkar keras. Pergaulan dia juga dibully keras. Di gereja dia tidak diterima. Tapi kalau kita tahu itu bukan dari Tuhan, kita stop di situ. Kita stop di diri kita. Kita lari ke Tuhan. Kalau yang punya kesempatan belajar. Cari banyak penemuan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Buat banyak penemuan untuk menjadi berkat-berkat Tuhan. Contoh semua orang-orang di generasi kita sebelumnya. Orang-orang yang benar-benar telah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Yang perlu kita hentikan tuh efek domino dari kekerasan yang kita terima atau orang lain terima, agar tidak kena ke orang lain. Kita harus kesatria seperti Tuhan, menghadapi. Makanya segala sesuatu di dunia ini, seperti Tuhan katakan ya, sebelumnya Tuhan mengatakan, nanti kita akan baca, kalau kamu mau melayani aku jangan bawa apa-apa. Tapi setelah Tuhan mau ditangkap, kamu kalau pergi bawa bekal, karena kamu sekarang dianggap apa-apa pemberontak. Jadi kalau mau mengabarkan Injil harus bawa bekal, harus bawa sesuatu. Nah, di dunia ini juga pasti seperti itu ya. Kita bawa bekal ilmu sebanyak-banyaknya, kita belajar atau berusaha mempelajari sesuatu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk menyelesaikan masalah orang lain. Walaupun kita
walaupun apa namanya kita memberi solusi sedikit, tapi setidaknya kita memberi solusi daripada kita jadi biang masalah. Itu manusia. Jadi yang diperlukan untuk melembutkan dunia ini tuh dimulai diri kita sendiri. Walaupun orang keras ya, orang seling memfitnah kita, kita berusaha mengeluarkan dengan marah-marah atau apa, tapi kalau kita sadar kita akan berusaha ini ya, berusaha mereda. Tapi kalau kita memang berada di lingkungan seperti itu dan kita ada kesempatan untuk yang seperti katakan sebelumnya, kita harus mencari lingkungan yang mendukung kita. Karena ada efek domino dari setiap yang kita lakukan. Dunia keras. Saat ini keras. Karena apa? Orang-orangnya keras. Tidak sadar apa yang mereka lakukan itu, segala perkataan, tindakan mereka akan mempengaruhi orang lain. Saat dia keras ke satu orang, teman rekannya kerja, seorang bapak atau seorang ibu, nanti dia akan ke rumah marahi anak-anaknya, marahi orang-orang sekelilingnya. Kalau dia belum kenal Tuhan, kalau dia kenal Tuhan, dia pasti ini. Orang-orang Kristen kalau berusaha dengan alasan apapun mengerasi orang dengan tujuan apapun, saya tahu itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu datang ke dunia untuk menstop ya efek domino dari dosa. Yang kita lakukan apa sekarang sebagai orang Kristen? Kita tuh menyetop efek domino yang saat ini dunia sedang hadapi. Dunia keras. Karena orang-orangnya keras, maka stop di situ. Kalau kita bagian dari salah satunya itu, pergi ke hipnoterapi atau psikiater. Tapi kalau kita tidak ini, kita lari ke Tuhan, kita lari ke gereja, kita lari ke mana saja. Dunia itu keras, banyak kejahatan karena orang-orangnya tuh keras. Efek domino dari orang-orang yang mereka temui. Jadi kalau kita orang tua, bersikaplah sebagai orang tua yang baik. Karena saat kita menghancurkan mental anak kita, anak-anak kita akan menghancurkan mental orang lain. Kita stop di diri kita. Itu namanya memikul salib. Kita harus jadi solusi, bukan sumber masalah. Dunia keras, dunia banyak kejahatan karena orang-orangnya keras. Mereka dapat kekerasan dari orang tua, dan mereka dapat kekerasan dari teman-temannya, dapat kekerasan dari rekan kerja. Jadi stop di diri kita. Kita belajar itu. Walaupun kita dapat perlakuan apapun, kita stop di diri kita. Apapun yang orang lain lakukan. Kalau kita marah-marah ngasih tahu 2 kali, 1 kali, saya juga mengalaminya. Karena apa? Saya percaya tidak ada Tuhan di situ. Kalau mereka benar-benar memicu kemarahan kita untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi mereka, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu disalibkan itu apa? Untuk menstop efek domino dari dosa. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita tahu efek yang kita lakukan. Di tempat kerja jadilah berkat, karena saat kita memperlakukan orang semena-mena di tempat kerja, mereka punya anak istri, keluarga yang akan melampiaskan kelakuan kita kepada mereka, kepada keluarga mereka. Efeknya domino. Jadi dunia semakin keras. Itu yang terjadi. Jadi jadilah berkat. Kita stop segala salib-salib yang kita tanggung, kita stop di diri kita. Karena apapun yang kita lakukan akan berefek ke orang lain. Saat kita di dunia kerja, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik atau jahat ke orang lain, sehingga orang lain itu tidak apa ya, di dunia kerja, karena saya biasa kerja ya, di tempat kerja dia merasa tidak nyaman atau mendapat perlakuan tidak baik, dia akan melampiaskan itu di rumah. Kalau tidak melampiaskan orang di rumah, dia akan melampiaskan dirinya sendiri. Itu akan menjadi menggerogoti diri dia. Kalau enggak ke mental dia, akan ke fisik. Jadi penting apa? Stop segala salib-salib yang harus kita tanggung, kita tanggung. Kalau tidak sanggup, kita lari ke pendeta, ke gereja.
Kalau kita punya uang berlebih, puji Tuhan, kita ke psikiater, hipnoterapi untuk mengeluarkan segala hal trauma yang terjadi dalam diri kita. Itu yang dilakukan Tuhan. Dia men-stop segala salib-salib manusia. Dia tanggung segala dosa manusia. Selesai segala dosa manusia kalau kita beriman ya. Nah, Tuhan setelah itu kan dunia tetap berjalan, manusia tetap melakukan dosa. Bertobat, dosa selesai. Tapi saat ini kan masalah kompleks ya. Nah, masalah kompleks itu terjadi karena dunia itu memang sudah penuh dengan orang-orang keras. Cari kerja sulit, ekonomi sulit. Kalau kita punya solusi itu semua, lakukan. Jadilah solusi bagi Tuhan. Jadilah berkat dimanapun berada. Walaupun kita melakukan seorang diri, lakukan. Saya percaya kalau kita melakukan seorang diri, apapun yang kita alami, kita berusaha men-stop di diri kita. Abaikan orang-orang yang menguras energi kita, merusak emosi kita, entah tetangga lah, entah saudara yang tidak mendukung lah. Biarkan mereka berurusan dengan diri mereka dan kepada Tuhan. Kita atur hati kita untuk men-stop agar apa, dunia tidak semakin keras, tidak bertambah satu diri kita. Kalau kita punya power lebih, kita punya kekuasaan atau puji Tuhan kita dikasih uang, kita bisa mengobati mereka atau meringankan beban mereka sehingga mereka tidak keras, sehingga dunia semakin lembut. Tidak apa, itu berguna bagi anak cucu kita. Kalau kita melakukannya, kita tidak diberi berkat ya, tidak diberi berkat Tuhan berupa uang atau kekuasaan sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang strategis atau apa, kita stop di diri kita. Abaikan kelakuan tetangga yang benar-benar menguras energi kita atau saudara-saudara kita yang atau orang-orang siapapun yang menguras energi kita. Stop di diri kita. Kenapa? Mereka sedang mengalami kekerasan di diri mereka sendiri. Entah karena mereka kurang ekonomi atau merasa memang sifat manusia itu tamak. Itu yang membuat dunia semakin jahat. Tapi kita stop di diri kita. Kalau kita lakukan, walaupun hanya Tuhan yang tahu, tapi Tuhan yang akan bertindak. Karena kita percaya seperti Abraham berdoa, kalau ada 10 orang yang benar di mata Tuhan, Sodom saat ini masih berdiri. Jadilah orang benar itu walaupun semua orang melakukan hal yang tidak benar. Akar dari dosa sampai zaman sekarang apa? Cinta uang. Pengen dihargai lebih. Itu dosa manusia zaman sekarang. Mari kita stop di diri kita. Jangan biarkan salib-salib yang seharusnya kita tanggung, kita berikan ke orang lain. Jangan biarkan dunia semakin keras. Bersikap lembutlah, jadilah solusi. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Jadilah berkat, jadilah solusi. Seperti yang diajarkan Tuhan. Berdoalah. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Berdoalah. Kalau berdoa tidak cukup, berdoa sendirian tidak cukup, pergi ke gereja. Berdoa bersama-sama dengan orang yang Anda percayai. Kalau tidak cukup, larilah ke orang-orang yang profesional yang Anda percayai. Sembuhkan diri kita. Agar apa? Agar dunia tidak semakin keras. Orang karena ketamakan, karena cinta uang, bisa melakukan apa saja. Mereka tidak sadar mereka sedang menghancurkan masa depan anak cucu mereka sendiri. Karena mereka bersikap keras, dunia semakin keras. Sehingga apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik untuk bumi, mereka berpikir kalau orang lain melakukan seenaknya, kenapa aku tidak? Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah
Berpikirlah seperti ini, ya Tuhan, jadikan aku orang benar di antara 10 orang di kota ini. Kita berdoa semakin tambah orang lagi, tambah orang lagi, tambah orang lagi. Fokuslah ke Tuhan. Kalau kita tidak bisa merubah orang, rubahlah diri kita. Berdoa agar apa? Kita tetap dikuatkan Tuhan. Jadi seperti yang Tuhan ajarkan saat Tuhan menghadapi salibnya. Marilah kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar berani menanggung salib kita. Masalah di dunia saat ini apa? Dunia semakin keras karena orang-orang semakin keras. Jadilah lembut sebisa kita. Pergi ke orang-orang untuk menjadi apa? Serupa dengan Tuhan, kita perlu bantuan orang. Pergilah ke orang itu. Kalau kita tidak sanggup berdoa sendirian, pergilah ke orang-orang yang kita percayai. Kalau orang katakan sebagai guru spiritual, pergilah ke gereja, jangan guru spiritual asal-asalan ya. Pergi ke gereja, pergi ke pendeta atau orang profesional agar dunia tidak semakin keras. Lembutlah agar apa? Untuk anak cucu kita. Berbuat baiklah. Kalau kita punya kesempatan lebih, belajarlah contoh orang-orang yang sudah menjadi solusi bagi dunia ini. Jadi berkatlah. Pikul salib kita masing-masing. Jangan lemparkan salib kita ke orang-orang. Pikul salib kita contoh Tuhan kita. Walaupun dia berkata seperti mau mati rasanya, Tuhan tetap berkata biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin ya. Ini contoh dari Tuhan. Pikulah salib kita. Biarlah kita menjadi salah satu orang, kita ajarkan ke anak-anak kita, biarlah menjadi orang benar untuk dimanapun kota kita berdiri. Kita bisa berpindah-pindah kota ya, dimana Tuhan menempatkan, tapi dimanapun itu jadilah orang benar. Jadi bagian dari 10 orang itu minimal. Amin ya. Pikul salib kita seperti Tuhan Yesus. Jangan lempar-lemparkan salib kita ke orang lain. Jadilah berkat. Karena apapun yang kita lakukan saat kita mengerasi orang lain, orang itu juga akan melampiaskan, kalau nggak ke orang lain, ke dirinya. Sehingga banyak kan sekarang penyakit kanker, penyakit apa, karena mereka sering memendam di diri mereka. Kalau orang meluap-luap mengeluarkan, kemungkinan tidak ya malahan ya, ataupun berkurang. Jadilah seperti Tuhan Yesus. Berdoalah untuk dikuatkan. Kesatrialah seperti Tuhan Yesus yang benar-benar mau menanggung segala dosa manusia. Kita cuma apa? Cuma disuruh nanggung dosa kita. Agar apa? Agar tidak menimbulkan efek domino di orang lain. Agar dunia tidak semakin keras. Agar orang juga tidak semakin keras. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Karena hukum tabur tuai itu ada kan. Kalau kita keras ke orang lain, suatu saat anak kita akan dikerasi. Sadar atau tidak sadar. Jadilah berkat, jadilah solusi. Bersikap kesatrialah seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin ya. Amin. Jadilah berkat, jadilah solusi.
Stop segala kekerasan di diri kita. Pikul salib kita. Belajar seperti Tuhan, memikul salib. Kalau kita harus menanggung keluarga kita, kita diberi kesempatan itu, pikul itu. Lari ke orang-orang yang benar, ke pendeta kalian, ke keluarga yang kalian percayai, atau ke orang-orang profesional yang benar-benar ahli di bidangnya. Jadilah berkat. Kalau kita memang ada perlu yang sesuatu yang diperbaiki, lari ke situ. Kalau cukup Tuhan saja, lari ke Tuhan. Dunia sudah keras. Kita jangan jadi salah satunya. Kalaupun kita lembut tapi kelakuan kita bikin kesel orang, itu juga sama saja kan. Jadi jadilah solusi atau jadi apapun kayak gitu, yang benar-benar buat Tuhan. Jadi benar-benar solusi. Jadi orang yang benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Stop salib itu di diri kita, untuk anak cucu kita, agar dunia tidak semakin keras, agar dunia lembut bagi anak-anak kita nantinya. Amin ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini Tuhan. Terima kasih biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan bertumbuh berakar di tanah baik di hati kami Yesus, untuk berbuah lebat, berakar kuat, untuk menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, jangan pernah Kau meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan talenta-talenta yang Kau titipkan pada kami Tuhan, talenta apapun yang Kau titipkan dalam diri kami, bisa menjadi berkat seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Tidak bosan-bosannya yang kami berkata, terima kasih Kau berada, bernyata dalam kami. Terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu Tuhan, untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.